Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tana Shwananta dengan NIM 192231011. Di sini akan mempresentasikan terkait jurnal review in New Chat Feeding. Oke, jadi berikut merupakan jurnal yang saya gunakan terkait dengan praktek IECF atau pemberian makan pada bayi dan anak di Kabupaten Namuno di Mozambik. Oke, jadi tujuan penelitian dari jurnal tersebut adalah untuk mengumpulkan informasi awal secara menyeluruh mengenai praktik pemberian makan pada bayi, khususnya usia 0 sampai 23 bulan di Kabupaten Namuno di Mozambik. Kemudian penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai September 2019 dengan melibatkan 632 ibu atau pengasuh anak usia 0 sampai 23 bulan di 8 desa wilayah Mozambik. Oke, jadi untuk metode pelaksanaan yang pertama adalah pemberian pelatihan kepada 20 enumerator yang terlibat. Kemudian selanjutnya enumerator akan mendatangi ibu atau pengasuh dengan bantuan pemimpin desa tentunya untuk memperoleh persetujuan sukarela sebelum dilakukan penelitian ini. Kemudian, apabila responden telah mempersetujui tersebut, maka dilakukan wawancara oleh enumerator melalui metode food recall, melalui kuesioner Kobo Toolbox. Kemudian, untuk instrumennya ini adalah menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini merupakan hasil adaptasi dari instrumen Brasil. Kemudian, untuk analisis IECF ini melibatkan beberapa indikator seperti EBF, IMD, serta MDD, MMF, dan MAD. Oke, jadi berikut merupakan hasil food recall-nya ya dapat dilihat khususnya pada food group breast milk di mana total yang mendapatkan breast milk itu adalah sekitar 605 atau dengan persentase 96% atau hampir seluruhnya seperti itu. Kemudian untuk hasil IECF terlihat bahwa pada anak yang mendapatkan ASI eksklusif pada kelompok usia 0 sampai 5 bulan itu sekitar 50 atau 31%. Kemudian dapat dilihat juga pada terkait dengan MDD-nya itu 17%, MMF 31%, MAD 6%, kemudian terkait dengan pemberian ASI eksklusif sampai 1 tahun itu 100%, kalau pemberian ASI sampai 2 tahun itu 73% dan lain sebagainya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terkait dengan praktik IECF di Kabupaten Namuno ini tergolong belum memenuhi indikator. Dan terutama ini pada indikator ASI eksklusif ya, di mana itu hanya sekitar 31%. Oke, jadi kelebihan daripada metode IECF ini adalah biaya relatif rendah dan praktis untuk survei besar. Kemudian indikator IECF ini mengikuti standar WHO dan UNICEF sehingga mudah dibandingkan antar populasi. Kemudian terkait dengan keterbatasan adalah dipengaruhi musim, kaitannya dengan variasi pola konsumsinya itu akan berubah tentunya. Kemudian yang kedua adalah rentan terhadap recall bias, kaitannya dengan penggunaan metode food recall. Oke, untuk validitas untuk IECF ini secara penelitian ini dilakukan secara cross-sectional, di mana memiliki validitas lebih rendah daripada IECF yang dilakukan secara cohort prospektif, di mana pelaksanaan IECF secara cross-sectional ini hanya menangkap kondisi pada satu waktu. Kemudian indikator IECF ini umumnya memiliki validitas lebih lemah dibandingkan dengan FFQ. Kemudian terkait dengan reliabilitas, di mana berdasarkan penelitian sisanya, reliabilitas marginal IECF itu sebesar 0,813 di mana ini menunjukkan konsistensi internal tinggi. Kemudian didukung dengan penelitian lain di mana nilai ICC IECF itu sekitar 0,374 sampai 0,958 menunjukkan reliabilitas IECF ini cukup baik. Oke, terkait dengan potensi bias pada IHF ini, yaitu kaitannya dengan penggunaan metode 24-hour food recall untuk evaluasi IHF, di mana hal ini sangat beresiko terjadinya overestimate atau underestimate pada beberapa indikator, terutama ASI eksklusif, di mana cara meminimalisirnya adalah dengan yang pertama melatih enumerator terkait dengan teknik probingnya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan lebih dari 1 hari recall untuk menggambarkan konsumsi harian. Selanjutnya adalah menghindari musim paceklik atau hari besar lainnya seperti hari raya dan lain-lain, di mana hari-hari tersebut ini menyebabkan data itu tidak representatif seperti itu. Oke, berikut merupakan jurnal-jurnal yang saya gunakan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.